action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Jadi, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Lalu yang kedua ada instrumen. Pemerintah menggunakan dua instrumen. Yang pertama pengeluaran pemerintah, yang kedua penerimaan negara. Pengeluaran pemerintah itu meliputi belanja, barang dan jasa, transfer daerah dan masyarakat. Yang kedua penerimaan negara itu berupa berasal dari pajak, retribusi, dan pendapatan negara lainnya. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis. Jenis-jenis yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai, yang ketiga pajak bumi dan bangunan, yang keempat bea cukai, dan yang kelima pajak lainnya. Dan di sini saya akan menjelaskan dampaknya. Kebijakan fiskal dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi. Yang pertama ada 4 dampak positif, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, menjaga stabilitas harga, mendistribusikan pendapatan secara merata. Lalu yang kedua ada 3 dampak negatif, yaitu defisit anggaran inflasi, peningkatan suku bunga, penurunan nilai mata uang waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian jangka waktu. Kebijakan fiskal dapat diterapkan dalam 3 jangka waktu. Pertama, jangka pendek. Digunakan untuk merespon kondisi ekonomi yang berubah dengan cepat, seperti krisis ekonomi. Kedua, jangka menengah. Digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dalam jangka menengah. Ketiga, jangka panjang. Digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang. Nah, selanjutnya ada resiko. Resiko utama dari kebijakan fiskal adalah defisit anggaran. Yang pertama ada defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan negara. Yang kedua ada defisit anggaran yang tinggi dapat menyebabkan inflasi, peningkatan suku bunga, dan penurunan nilai mata uang. Nah, di sini ada 2 contoh. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Diterapkan saat ekonomi mengalami resesi. Contohnya, pemerintah meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif. Diterapkan saat ekonomi mengalami inflasi tinggi. Contohnya, pemerintah menurunkan pengeluaran atau menaikkan pajak untuk meredam inflasi. Dan di sini saya akan menjelaskan untuk kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini kebijakan fiskal merupakan alat penting yang digunakan pemerintah untuk mengelola ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Ready for action, let's go. 추억 건물을 찾으러.